Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Sabta dan Bang Mirza yang telah memperkenankan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi potensi bahaya di destinasi alam Curug Cibaliung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferisa Nur Azahra dengan NIM 040 sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Bunga Ainun Mardiah Denizli dengan NIM akhir 109. Saya Muhammad Tarik Abrar dengan yang belakang 103. Saya Muhammad Hafiz Satriaji dengan NIM 029. Dan Salvi Ramadhani dengan NIM belakang 006. Saya Shalbina Ramadhani dengan NIM akhir 067. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama adalah bahaya biologis. Bahaya biologis ini biasanya terjadi akibat adanya hewan makro dan mikro. Contohnya seperti nyamuk. Yang pertama yaitu nyamuk. Nyamuk ini banyak sekali hinggapnya di rawa-rawa seperti sungai kecil dan di area hutan. Nah, nyamuk ini menjadi salah satu potensi bahaya yang dapat membahayakan para wisatawan yang berkunjung ke Curug Cibaliung. Contoh penyakitnya yaitu seperti demam berdarah. Cara penanganan demam berdarah ini yaitu dengan cara pertama-tama membersihkan membersihkan area kulit yang terkena gigitan nyamuk dengan aliran air, kemudian dikompres dengan air hangat. Untuk antisipasinya yaitu pengunjung disarankan untuk memakai lotion atau autan untuk menghindari gigitan nyamuk serta memakai baju lengan panjang agar menghindari gigitan nyamuk. Selanjutnya yaitu ada biawak. Curug Cibaliung ini dikenal dengan salah satu kawasan alam yang masih asri dan menjadi habitat berbagai jenis hewan liar. Salah satunya yaitu biawak. Biawak ini adalah hewan yang menerkam dengan cara menggigit korbannya. Selanjutnya yaitu penanganan jika digigit biawak adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir 10 hingga 15 menit untuk menghilangkan bakteri di bagian lengan yang terkena gigitan. Selanjutnya yaitu untuk antisipasinya dengan cara menjaga jarak dan jangan mendekati hewan tersebut. Selanjutnya yaitu ada daun pulus yang akan dijelaskan oleh Shelby. Kepada Shelby dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya ada daun pulus. Daun pulus sendiri merupakan tumbuhan yang tumbuh liar di pegunungan dan hutan tropis termasuk di sekitar Curug Cibaliung. Nah, bulu halus dari daunnya ini mengandung zat kimia beracun seperti histamin, serotonin, asetilkolin, serta asam format. Nah, hal ini dapat menyebabkan gatal parah, rasa panas seperti terbakar, hingga pembengkakan ringan. Efeknya juga dapat bertahan dari beberapa jam hingga berhari-hari. Untuk penanganannya sendiri ada beberapa cara, seperti jangan digaruk agar bulunya tidak masuk lebih dalam, bila menggunakan air mengalir, menggunakan selotip, mengoleskan salep antihistamin, melakukan kompres dingin, namun jika masih parah kondisinya dapat segera dibawa ke medis. Untuk penanggulangannya sendiri dapat beberapa cara, yakni seperti mengenali bentuk daun pulus, menggunakan pakaian tertutup, sarung tangan maupun sepatu ketika bermain ke alam, mengedukasi teman dan keluarga tentang bahaya ini, memasang papan peringatan pada lokasi-lokasi rawan, serta membawa salep antihistamin dalam perlengkapan. Selanjutnya, yaitu gigitan ular. Ular sendiri seringkali bersarang di semak-semak yang rimbun. Nah, ular berbisa bisa menyerang secara diam-diam, apalagi jika tidak terlihat jelas. Bisa dari ular ini dapat berakibat kelumpuhan, kerusakan jaringan, serta gangguan darah, bahkan kematian. Nah, sulit sekali untuk mengenali jenis ular, dan terkadang lokasi terkena gigitan juga dapat jauh dari fasilitas medis. Penanganannya, yang pertama, kita tidak boleh panik, lalu imobilisasi atau jangan digerakkan, posisikan bagian yang tergigit lebih rendah daripada jantung. Jangan diikat, disayat, dihisap, ataupun diberi es. Luka tidak perlu dicuci secara berlebihan, segera membawa korban ke fasilitas medis untuk diberikan antivenom dan perawatan lanjutan. Untuk penanggulangannya sendiri dapat menghindari jalan bersemak, menggunakan sepatu tertutup dan celana panjang, membawa tongkat untuk mengatur semak, serta menghindari duduk atau istirahat langsung di tanah tanpa diperiksa terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Shelby. Selanjutnya yaitu ada bahaya fisik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Selvia. Kepada Selvia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi bahaya fisik yang ada di Curug Cibaliung itu, yang pertama itu ada suhu air yang tinggi, di mana suhu air yang sangat dingin di curug ataupun air terjun dapat menjadi suatu potensi bahaya, terutama bagi pengunjung yang tidak terbiasa atau memiliki kondisi kesehatan tertentu.
Paparan mendadak terhadap air dingin dapat menyebabkan tubuh mengalami cold shock, yaitu reaksi fisiologis berupa peningkatan denyut jantung, pernapasan tidak terkontrol, hingga resiko kehilangan kesadaran. Suhu dingin juga dapat menyebabkan hipotermia jika tubuh terendam terlalu lama. Kemudian penanganan awal hipotermia, terutama saat seseorang mulai mengalami gejala seperti menggigil hebat, bibir membiru, dan juga harus dilakukan secara cepat dan juga tepat. Korban segera dikeluarkan dari air dingin curug dan memindahkannya ke tempat yang lebih hangat dan juga kering. Lalu lepaskan pakaian yang basah untuk mencegah penurunan suhu lebih lanjut. Kemudian selimuti dengan pakaian hangat, jaket ataupun selimut, terutama pada bagian tubuh inti, seperti dada dan juga leher. Kemudian berikan minuman hangat seperti teh dan lainnya, ataupun tidak mengandung kafein untuk membantu menghangatkan tubuh dari dalam. Kemudian penanggulangan dari pihak pengelola wisata alam dapat seperti menyediakan titik pertolongan pertama dan juga pengelola wisata disarankan untuk menyediakan informasi mengenai bahaya paparan air dingin dan juga langkah-langkah pertolongan pertama yang tepat. Kemudian ada bahaya lingkungan, di mana bahaya lingkungan itu meliputi kemiringan jalan, permukaan jalan, dan juga pohon-pohon yang tumbang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan jalan. Nah, yang pertama dari bahaya lingkungan tersendiri itu ada kemiringan jalan, di mana jalur yang dengan adanya kemiringan yang tajam memiliki risiko yang tinggi untuk tergelincir, terutama saat tanah dalam kondisi yang basah. Tanah yang tidak stabil dapat menyebabkan suatu longsor saat dipijak oleh wisatawan. Kemudian akses yang menurun mempercepat kecepatan jatuh jika tergelincir sehingga memperparah suatu cedera. Penggunaan alas kaki yang sesuai dan juga adanya kehati-hatian saat melintasi jalur sangat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian pemasangan tangga alami dari batu ataupun kayu dapat membantu wisatawan untuk mengendalikan pijakan. Kemudian jalur dapat dilengkapi dengan tali ataupun tambang di sisi kemiringan untuk pegangannya. Kemudian dari pengelola sendiri, petugas wisata sebaiknya memberikan suatu briefing khusus untuk mengenai teknik berjalan di jalur yang menurun ataupun miring. Dan juga adanya penggunaan tongkat ataupun tongkat trekking pole juga dianjurkan untuk menjaga keseimbangan. Penambahan rambu peringatan di titik-titik rawan juga penting untuk meningkatkan kewaspadaan pengunjung selama perjalanan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Selvia. Selanjutnya yaitu ada jalan licin dan basah yang akan dijelaskan oleh Bunga. Pada Bunga dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jalan licin dan basah. Pada jalur menuju Curug Cibaliung, salah satu resiko utamanya adalah jalan yang licin dan juga basah, terutama pada saat musim hujan. Kondisi ini disebabkan oleh tanah yang becek dan lumpur yang menutupi batu ataupun akar pohon, sehingga membuat pijakan mudah tergelincir. Bahayanya, wisatawan bisa jatuh atau terkilir jika tidak berhati-hati. Untuk penanganan kecelakaannya, jika ada yang terpeleset dan mengalami cedera ringan, kita dapat memberikan pertolongan pertama dengan membersihkan luka, membalut dengan perban, atau menggunakan bidai jika ada kemungkinan patah tulang. Penanggulangan yang bisa dilakukan sebelum berangkat adalah menggunakan sepatu atau sendal gunung yang memiliki grip kuat, membawa tongkat trekking, serta selalu berhati-hati dalam memilih pijakan, terutama saat melewati jalur yang berlumpur. Selanjutnya yaitu ada bahaya pohon tumbang. Bahaya pohon yang sudah lapuk atau mati sangat rawan tumbang secara tiba-tiba, terutama saat musim hujan ataupun angin kencang. Jika menimpa wisatawan, resikonya dapat menimbulkan risiko yang serius seperti patah tulang, luka di kepala, ataupun cedera di punggung. Apabila terjadi kecelakaan akibat tertimpa pohon, penanganan pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa kesadaran korban, menghentikan pendarahan jika ada luka terbuka, dan menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Jika dicurigai ada patah tulang, sebaiknya korban tidak dipindahkan sembarangan sampai bantuan medis datang. Untuk penanggulangannya, kita dapat menghindari jalan yang kurang baik ataupun beristirahat di bawah pohon yang sudah terlihat rapuh ataupun miring, dan selalu perhatikan tanda-tanda pohon lapuk seperti batang yang berlubang ataupun ranting yang kering. Selanjutnya adalah resiko jalan terjal dan berbatu. Permukaan yang tidak rata dapat menyebabkan wisatawan kehilangan keseimbangan, terpeleset, dan juga terjatuh. Selain itu, adanya batu tersembunyi di antara semak juga meningkatkan resiko keseleo ataupun cedera. Apabila terjadi kecelakaan, penanganan pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa apakah ada luka terbuka atau keseleo.
Dan luka dapat dibersihkan juga ditutup menggunakan perban. Sedangkan untuk keseleo dapat dikompres menggunakan air dingin, beristirahat dan juga eh, pembebatan ringan. Untuk penanggulangannya, pastikan wisatawan memakai sepatu yang sesuai, berjalan pelan-pelan di jalur berbatu, serta menggunakan tongkat ataupun bantuan tangan saat menuruni jalur yang terjal, dan selalu perhatikan langkah serta jangan tergesa-gesa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bunga. Selanjutnya yaitu ada jalan bebatuan besar yang akan dijelaskan oleh Aji. Kepada Aji dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan jalan bebatuan besar. Jalan berbatu di sekitar curug dapat menyebabkan risiko keseimbangan. Pengelola di sana dapat menyediakan jalur alternatif, memasang papan pijakan, dan memberikan edukasi kepada pengunjung untuk meningkatkan keselamatan. Selanjutnya, bebatuan tajam. Jalan bebatuan tajam di sekitar aliran air dapat menyebabkan luka. Untuk mengurangi risiko cedera, pengelola wisata dapat melakukan penandaan batu tajam, pengalihan jalur, dan edukasi pengunjung tentang keselamatan. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan ekosistem wisata yang lebih aman. Selanjutnya, aliran arus yang kencang. Arus yang kencang di Curug Cibaliung dapat menimbulkan risiko serius. Pengunjung harus waspada, mengecek cuaca, dan mengikuti peraturan keselamatan. Pihak pengelola harus memasang rambu peringatan dan menyediakan informasi tentang bahaya arus, kewaspadaan, dan kepatuhan sangat penting untuk kunjungan yang aman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aji. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Arik. Kepada Arik dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Kurangnya keahlian berenang saat berada di curug dapat membahayakan keselamatan, terutama karena arus deras dan kedalaman air yang tidak terduga. Banyak kasus tenggelam terjadi karena pengunjung tidak memiliki kemampuan berenang yang memadai atau tidak memahami kondisi alam sekitar. Penanganan darurat meliputi pemberian pertolongan pertama oleh orang yang terlatih dan segera menghubungi tim SAR. Untuk penanggulangannya, penting dilakukan edukasi keselamatan sebelum memasuki area curug, menyediakan pelampung, serta pemasangan rambu peringatan di titik-titik rawan. Boleh next slide. Lalu, tersengat listrik saat berada di curug bisa terjadi jika ada kabel listrik yang terjatuh ke dalam air atau fasilitas yang tidak aman. Sengatan listrik dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian, terutama di area yang basah dan licin. Penanganan pertama yang tepat adalah memutuskan aliran listrik dengan cara memastikan sumber listrik atau menggunakan benda isolator untuk menjauhkan korban dari sumber listrik. Lalu segera melakukan pertolongan pertama seperti CPR jika korban tidak sadarkan diri. Untuk penanggulangannya yaitu penting untuk memastikan instalasi listrik di sekitar curug aman dan terlindungi dari kemungkinan terjatuhnya kabel serta melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah potensi bahaya. Kesimpulannya yaitu praktikum ini berhasil mengidentifikasi berbagai potensi bahaya yang ada di kawasan wisata alam Curug Cibaliung. Bahaya yang ditemukan mencakup aspek biologi, fisik, lingkungan, tingkah laku, dan kelistrikan. Contoh bahaya antara lain yaitu nyamuk, biawak, suhu ekstrim, jalan licin, dan uh, arus air yang deras. Setiap bahaya diklasifikasikan berdasarkan sumber, lokasi, dan dampaknya terhadap pengunjung. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penting dalam memahami dan mengelola resiko keselamatan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Arik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.